Hai, kembali lagi di channel Labas TV bersama saya Suryono. Di pembahasan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang lanjutan part 1 tentang pemeliharaan ikan menggunakan bak IBC. Nah, materi yang akan kami sampaikan ada beberapa poin, diantaranya adalah mulai dari penebaran benih, pemberian pakan, pergantian air, pemberian probiotik, dan yang terakhir adalah pemberian daun ketapang. Sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, silahkan like, share, and subscribe agar teman-teman bisa terus update di materi yang kita berikan. Sebelum kita melakukan penebaran ikan, hal terpenting yang perlu kita perhatikan yaitu kualitas benih atau bibit itu sendiri. Nah, pastikan benih dan bibit yang akan kita tebar ini benar-benar baik atau bagus. Kemudian yang kedua adalah aklimatisasi. Biasa kita melakukan aklimatisasi ini sekitar 30-45 menit. Nah, tujuan dari aklimatisasi sendiri untuk menyamakan suhu dalam kantong plastik packing dengan suhu media pemeliharaan yang akan kita lakukan tebar ikan. Nah, apabila faktor aklimatisasi atau proses aklimatisasi ini tidak dijalankan dengan baik, yang terjadi ikan yang kita tebar dalam kolam tadi bisa mati. Setelah dilakukan penebaran, biasanya ikan dipuasakan 1 kali 24 jam atau 1 hari setelah dilakukan penebaran. Nah, kenapa ikan dipuasakan setelah penebaran? Karena ikan pada saat awal ditebar biasanya ikan masih dalam kondisi stres, sehingga ikan yang kita berikan makan pada saat setelah dilakukan penebaran biasanya ikan nggak mau makan. Kemudian apabila ikan makan biasanya dia muntah atau pakan yang dimakan tadi dikeluarkan kembali. Dalam melakukan pemberian pakan biasanya kita lakukan 2-3 kali dalam sehari. Nah, biasanya kita lakukan, kalau kita mau 3 kali dalam sehari, itu kita lakukan pada pagi hari, kemudian siang hari, dan sore hari. Nah, itu dalam frekuensi pemberian pakan. Nah, untuk jumlah pakan, seberapa banyak pakan yang akan kita berikan, biasanya kita memberikan pakan dengan dosis 3% dari total berat ikan yang kita pelihara. Setelah kita melakukan pemberian pakan, biasanya ikan membuang kotoran, kemudian ada sisa-sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan, itu mengendap di dasar sehingga menyebabkan air dalam pemeliharaan ikan itu menjadi keruh. Nah, antisipasi yang kita lakukan maka dalam pemeliharaan ikan adalah melakukan pergantian air. Nah, pergantian air ini setelah kita lakukan pemberian pakan. Pergantian air sendiri dilakukan 2-3 kali dalam sehari. Biasa rata-rata kalau kita melihara ikan, pergantian air kita lakukan 2 kali sehari, yaitu siang dan sore hari. Nah, untuk dosis pergantian air itu kita ada patokannya juga, yaitu sekitar 3-5% dalam sehari untuk dilakukan pergantian air. Nah, 3-5% ini dari volume air gitu. Jadi kita dalam melakukan pembuangan air biasanya kita lakukan 5%. Apabila kita lakukan 5%, maka pergantian air tadi yang dilakukan 2 kali dalam sehari, pagi kita 2,5%, kemudian sore 2,5%, sehingga totalnya adalah 5%. Bagi teman-teman yang menggunakan sistem resirkulasi, perawatan air atau perawatan kualitas air tidak hanya mengandalkan untuk pergantian air atau pembuangan kotoran, tetapi kita juga harus menambahkan beberapa treatment yang bisa membantu perbaikan kualitas air. Treatment yang bisa kita tambahkan untuk memperbaiki kualitas air pemeliharaan ikan, diantaranya itu kita bisa melakukan pemberian probiotik dan pemberian daun ketapang. Nah, probiotik sendiri diberikan untuk menekan kadar amoniak dalam air, kemudian ketapang sendiri berfungsi untuk menetralkan pH air
agar lebih stabil di dalam media pemeliharaan. Demikian video singkat yang dapat kami informasikan kepada teman-teman. Semoga video singkat ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman untuk yang mau mulai memelihara ikan di rumah masing-masing. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman mengenai pemeliharaan ikan menggunakan sistem resirkulasi, bisa komen pada kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Better Eel for Better Life.